hari ini. Yang pertama, anak-anak bisa menyebutkan isi teks cerita yang berisi penolakan. Sebentar ada teks cerita ya. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alam. Dan yang ketiga, melakukan penyudahan dan pengurangan dua bilangan. Nah, anak-anak, ada bacaan tentang membuang sampah di tempat sampah. Nanti ibu yang membaca, anak-anak mendengarkan. Ya, bisa? Bisa. Ya. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumahmu, ajak Badu kepada Udin. Udin menjawab, tidak mau ah. Nanti air got menjadi tergenang dan berbau. Akhirnya Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Badu meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada siapa? Udin, karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah di got atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak, di dalam bacaan tadi terdapat kalimat penolakan. Ada kalimat ajakan dan ada kalimat penolakan. Coba di situ. Penolakan berkaitan dengan jawaban seseorang, ya. Dia berkaitan dengan. Nah, kalimat penolakan hendaknya diucapkan santun atau sopan, ya. Kalau tidak mau, kalau mau tolak ajakan teman, kita harus menjawab dengan santun atau sopan. Nah, penolakan ditandai dengan kata maaf dan kata tidak. Sekarang ibu mau tanya, coba sebutkan kalimat penolakan Udin dalam bacaan tadi. Udin bilang apa waktu ditolak? Ya, tidak mau. Nah, saya bilang tidak mau ah. Nanti air gotnya menjadi tergenang dan berbau. Hebat, pintar sekali. Nanti sebentar ibu akan kasih tugas untuk menuliskan contoh 3 contoh kalimat penolakan setiap hari yang kamu pernah ucapkan. Bisa? Nah, anak-anak, ayo Tessa coba perhatikan dulu. Rio, coba amati gambar. Gambar yang ibu itu ada sana di layar. Ya. Di situ kita disuruh setelah mengamati gambar tersebut, urutkan gambar sehingga menjadi sebuah cerita. Kira-kira gambar yang pertama yang mana, yang kedua yang mana, yang ketiga yang mana. Untuk menentukan mana yang pertama, kedua, dan ketiga, kita harus lihat dulu kalimatnya, ya. Tidak apa-apa, Din. Ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Terus gambar yang berikut lagi. Aku tidak mau, Badu. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Terus gambar yang berikut lagi. Terima kasih, Udin. Kamu sudah mengingatkan aku. Dari gambar tersebut di atas, coba kita lihat. Kira-kira gambar yang pertama yang mana menurut? Ya, tidak apa-apa. Pintar Rio. Gambar yang pertama, tidak apa-apa, Din. Ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Terus gambar yang kedua, kira-kira kalimatnya mana? Iya, pintar. Aku tidak mau, Badu. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Gambar yang terakhir, kira-kira kalimatnya mana? Ya, terima kasih, Udin. Kamu sudah mengingatkan aku. Nah, dari ketiga gambar ini, ketika kita susun menjadi sebuah cerita, dia akan menjadi cerita yang menarik. Nah, coba perhatikan gambar yang ibu tayangkan di depan, ya. Di situ, rumah Udin bersih dan nyaman. Dalam buku juga ada, coba bisa dilihat di buku halaman 144. Nah, rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti. Ada berapa orang yang kira-kira?
hiasan. Seperti tadi gambar ubur ikan. Hiasan yang dibuat biasanya dalam bentuk kolase atau mosaik, menempel ya. Nah, sudah coba? Pasti. Ya. Bahan yang biasa digunakan antara lain kira-kira apa? Untuk kita menempel hiasan menempel kira-kira yang pertama apa? Biasanya yang kita pakai. Biji-bijian, apa lagi? Kertas, apa lagi? Ya, gunting itu alat ya. Ada biji-bijian, ada kertas, bisa juga kerang-kerang, bisa juga daun dan ranting yang kering ya. Di situ ada gambar ikan, ubur-ubur dan ikan tadi ya. Itu gambar ikan yang pertama gambarnya Udin ya. Gambar ubur-ubur gambarnya Edo. Sedangkan gambar yang ketiga gambar ikan itu gambarnya Siti ya. Di situ kita disuruh pasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatan sesuai. Nah, di atas ada alat-alat ya. Di bawahnya ada gambar. Kita pasangkan alat di atas ini. Dia contoh dengan gambar yang mana? Kita lihat. Bisa? Dan sebentar tugas untuk kita ya. Coba perhatikan di situ kita diajar untuk berhitung. Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Di situ ada contoh 356 dan 344. Nah, jumlah itu adalah hasil penjumlahan, sedangkan selisih adalah hasil pengurangan. Contoh 356 dan 344. Kalau kita jumlah 6 tambah 4 berapa? 6 tambah 4 berapa? 10. Kita tulis 1 atau 0? Kita tulis 0, simpan 1. Ya, coba lihat di situ. Lihat. Nah, 1 tambah 5 berapa? 6 tambah 4? 6 tambah 4? 10. Ya, 10. Tulis 0, simpan 1. Nah, 1 tambah 3 berapa? 4 tambah 3 lagi? 7. Nah, hasil dari 356 ditambah 344 hasilnya adalah berapa? Nah, anak-anak, sekarang saatnya ibu mau membagikan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nanti di situ ada soalnya, anak-anak akan menjawab. Tulis ya jawabannya. Oke, ibu minta salah satu Tessa tolong kumpul, nanti serahkan ke ibu. Oke, terima kasih karena semua ibu punya anak-anak sudah aktif, semua sudah kerjakan tugas. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ibu hanya mau ingatkan lagi, sampai di rumah tetap belajar. Ya, bisa? Bisa. Tetap belajar. Ibu akan menanti perjumpaan kita pada pembelajaran berikutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri semua kegiatan kita hari ini, ibu minta Gisel tolong pimpin kita dalam doa penutup. Dengan berakhir pembelajaran kita hari ini, ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat. Masih ingat itu tepuk salut? Masih? Coba.